Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Tita. Hari ini aku akan menceritakan Kisah Cinderella yang berjudul Kebaikan Berbuah Kebahagiaan. Tunjukkan Ini dia bukunya. gambarnya. Saya lihat dulu. Ini bukunya. Ya, Dita mau menceritakan sebuah kisah Cinderella. Ya, teman-teman. Nah, ini udah dipotong-potong ini. Ya. Ini. Jadi kayak bikin kayak film gitu. Ceritanya itu. Ini juga ada yang gini. Nah, Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share atau bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, sekarang bisa dimulai teman-teman. Ayo kita mulai teman-teman. Ini overnya teman-teman. ini covernya. Ya. Kisah selanjutnya. Kita selanjutnya. Yang pertama. Zaman dulu hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Ia seorang gadis cantik dan baik hati. Ibunya telah meninggal sejak Cinderella masih kecil. Kini dia tinggal berdua dengan ayahnya. Tapi ayahnya sering berpergian ke kota untuk berdagang. Cinderella pun merasa kesepian. Selanjutnya, suatu hari sang ayah menyampaikan kabar gembira untuk Cinderella. Ayahnya bermaksud menikah dengan seorang janda dari kota sebelah. Wanita itu sudah mempunyai 2 anak perempuan seusia Cinderella. Cinderella sangat senang mendengar berita tersebut. Selanjutnya, akhirnya sang ayah menikah dengan wanita itu. Dengan keluarga barunya, hidup Cinderella kini tak lagi kesepian. Ia sangat senang memiliki seorang ibu dan 2 saudara tiri seusianya. Sang ayah pun bahagia melihatnya. Keluarga itu terlihat selalu akur dan gembira. Selanjutnya, suatu hari ayahnya Cinderella harus pergi berdagang. Kota yang dituju sangat jauh. Cinderella terlihat sedih. Tak usah khawatir, anakku, ayah akan segera pulang. Kau baik-baiklah di rumah, ucap sang ayah. Iya ayah, aku akan selalu berdoa untukmu, kata Cinderella. Selanjutnya, sang ayah pun berangkat. Tak disangka setelah ditinggal sang ayah, sikap ibu dan 2 saudara tiri Cinderella tiba-tiba berubah. Mereka menjadi kejam dan jahat pada Cinderella. Hanya di depan ayahnya mereka terlihat baik. Setiap hari Cinderella diperlakukan seperti pelayan dan dihukum jika melakukan kesalahan tanpa sengaja. Selanjutnya, Cinderella disuruh tidur di kamar loteng yang sempit dan penuh tikus. Semua baju dan perhiasan Cinderella diambil oleh kedua saudara tirinya. Beruntung Cinderella masih menyimpan sepasang sepatu kaca
peninggalan ibunya yang sempat disembunyikannya. Selanjutnya, kabar buruk pun datang. Ternyata ayah Cinderella telah meninggal dunia karena sakit. Malangnya Cinderella, satu-satunya orang yang ia sayangi, telah tiada. Cinderella menangis terseduh-seduh. Ibu dan kedua saudari tirinya justru merasa senang karena menguasai harta warisan dari sang ayah. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian datanglah seorang pengawal kerajaan ke rumah Cinderella. "Ada keperluan apa, Tuan pengawal?" tanya Cinderella. "Di istana akan diadakan sebuah pesta dansa dan semua gadis di kerajaan ini diundang. Kami datang untuk menyampaikan undangan ini. Di pesta itu sang pangeran akan memilih satu gadis untuk dijadikan istrinya," jawab si pengawal. "Semua orang diundang, jadi aku pun boleh datang?" tanya Cinderella bersemangat. "Tentu saja, Nona," balas si pengawal. "Jangan lupa pestanya diadakan 3 hari lagi." Lanjutnya, Cinderella segera menyampaikan undangan itu pada ibu dan kedua saudari tirinya. Selanjutnya, hari itu pun tiba. Pesta dansa akan dimulai jam 8 malam. Kedua saudari tirinya sibuk berdandan dari tadi. Cinderella segera menyelesaikan semua pekerjaannya dengan cepat. Ia tak ingin ketinggalan pesta dansa itu. Malam ini ia ingin tampil secantik mungkin. Selanjutnya, Cinderella membuka lemari pakaian dan mengeluarkan gaun pesta peninggalan ibunya. Ketika Cinderella tengah berdandan, kedua saudari tirinya mengintip dari balik pintu. Mereka terlihat tidak senang dan iri. Selanjutnya, tiba-tiba mereka masuk kamar Cinderella dan merebut gaunnya. "Jangan harap kau bisa datang ke pesta dansa malam ini," kata saudari tirinya sambil menarik gaun itu dengan kasar. "Kau di rumah saja dan bereskan kamar kami." "Hahaha," lanjut mereka. Selanjutnya, "Kumohon, jangan tarik gaunku. Aku juga ingin pergi ke pesta," Cinderella memohon. Gaun itu pun sobek karena ditarik-tarik oleh kedua saudari tiri Cinderella. Sudah kuambil, kau tak akan pergi ke pesta dansa untuk," kata kakak
tirinya sambil melempar gaun sobek itu selanjutnya. Cinderella menangis sedih sambil memeluk gaunnya yang sobek. Kenapa mereka begitu jahat? Sekarang aku tidak bisa pergi ke pesta dansa itu. Fix. Di saat Cinderella bersedih, muncullah seberkas cahaya kebiruan. Dari balik gaun itu terlihat seorang peri cantik bercahaya selanjutnya. Kau siapa? Cinderella terkejut. Jangan takut, Cinderella, aku adalah peri. Kau gadis yang baik dan sekarang aku akan menolongmu, kata peri cantik. Tapi aku sudah tidak memiliki gaun untuk kupakai, kata Cinderella. Tenanglah, dengan tongkat ajaibku semua akan teratasi, jawab peri cantik selanjutnya. Cinderella sangat bahagia. Ia bertemu kasih pada peri cantik. Aku hampir lupa sepatunya, kata peri. Tidak perlu, peri baik hati. Aku masih punya sepasang sepatu kaca pemberian ibuku, kata Cinderella. Wah, indah sekali sepatu kaca ini. Sang peri terpesona melihatnya. Selanjutnya, kini Cinderella siap untuk berangkat menuju istana. Ingatlah Cinderella, begitu lonceng berdentang pada pukul 12 malam, semua keajaiban ini akan sirna. Jadi segeralah pulang sebelum tengah malam, pesan peri cantik. Cinderella mengangguk dan kemudian berangkatlah ia menuju istana. Selanjutnya, sesampainya di istana, terlihat banyak orang sedang berdansa. Ketika Cinderella memasuki ruang pesta, semua mata tertuju padanya. Penampilannya begitu mempesona dan agung. Bahkan ibu dan kedua saudari tirinya tidak mengenalinya. Siapakah putri cantik itu? Ibu tirinya keheranan. Selanjutnya, di antara semua gadis dalam pesta itu, pangeran hanya tertarik pada kecantikan Cinderella. Pangeran mendekati Cinderella dan mengajaknya berdansa. Mereka berdua berdansa dengan indah. Cinderella tampak bahagia bersama pangeran. Setelah beberapa lama, lonceng jam istana mulai berdentang. Selanjutnya, oh tidak, aku harus segera pulang. Cinderella panik dan berlari meninggalkan istana. Pangeran
berusaha mengejar ia. Belum sempat menanyakan nama sang putri selanjutnya. Tak sengaja salah satu sepatu kaca Cinderella terlepas saat berlari. Pangeran pun memutuskannya dan berharap dapat bertemu lagi dengan putri itu. Esok harinya pangeran berniat mencari sang putri ke seluruh pengeri. Gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca itulah putri yang ia cari selanjutnya. Tibalah pangeran di rumah Cinderella. Kedua saudari tiri Cinderella mulai mencoba memakai sepatu kaca. Kaki si kakak tiri terlalu longgar dan si adik tiri tidak muat memakainya. Mereka berdua sangat kecewa. Selanjutnya, bukankah ada satu lagi gadis di rumah ini? Tanya pangeran. Dia cuma pelayan kami, pangeran, jawab ibu tiri. Siapapun dia, semua gadis harus mencobanya, kata pangeran. Cinderella pun mendapat kesempatan. Cobalah sepatu ini, Nona, kata pengawal. Semua orang terkejut. Ternyata sepatu itu pas sekali. Kaulah sang putri itu, kata pangeran gembira. Selanjutnya, pangeran mengajak Cinderella ke istana. Tak lama mereka berdua menikah. Cinderella yang baik hati mengundang ibu dan kedua saudari tirinya. Ia telah memaafkan mereka. Ibu dan kedua saudari tirinya menyesal dan meminta maaf. Kini hidup Cinderella penuh dengan kebahagiaan bersama sang pangeran yang dicintainya. Dan tamat. Sudah dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share atau bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dadah semua.